Bismillahirrahmanirrahim. Ada saya lihat kecenderungan salah paham di umat Islam. Kalau disebut puasa Ramadan, ayatnya satu. Itulah dia Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Sebenarnya kata para pakar tafsir tematik itu tidak. Ayat puasa Ramadan itu dari 183 sampai 187. Mulai kan? Ini lihat kaitannya nanti. Kalau begitu berapa ayat itu? 5 ayat. Kalau tak dipahami itu betul, 5 ayat itu tak paham kita esensi Ramadan. Begitu kata mereka. Itu satu. Udah mulai nampak kan Pak gambaran umumnya. Berarti tidak boleh cerita puasa Ramadan atau tak dapat esensinya kalau tidak dibaca berapa? 5 ayat. Itu maudu'i. Temanya di situ, tema-tema Ramadan itu di situ. Nah, baru kalau dibuka kitab Mu'jam Mufahras li Al-Fazil Quran, ini nama penulisnya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nah, kalau tematik begini Pak, cara ngajinya harus betul-betul kan? Nah, beda dengan apa itu? Tahlil. Itu katanya seluruh kosakata yang menunjukkan puasa terulang 16 kali dalam Al-Quran. Maaf, 14 kali. Yang 16 itu lain bentuknya. Nah, sekarang kita lihat. Satu ya, ini enggak boleh lagi. Tasumu. Di mana itu ditemukan? Nanti cek Al-Baqarah 184. Nah, inilah Pak kondisi ini. Ini tak muncul ayatnya. Sambil menghayal lah, dibayangkan kan? Karena kalau ditulis tidak muat makalah itu. 184 nanti dicek di rumah. Ada di situ kata tasumu, satu. Yang kedua yasumhu. Bunyinya itu fal yasumhu. Nanti dicek di Al-Baqarah 185 fal yasumhu. Ada sauman, bukan as-saum ya, tapi sauman. Bukan juga asyam, bukan sauman. Nah, itu bisa dicek nanti di Maryam. Kata Maryam, anak siapa ini? Nah, ditanya. Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya bernazar kepada Tuhan puasa. Tapi lain. Kalau Al-Baqarah 183 asyam puasa. Kalau ini saum puasa juga. Apa bedanya? Ajar. Ya, kalau dia siam berhenti makan, minum. Kalau dia saum berhenti bicara. Saum. Ini karena tidak bisa Maryam menjelaskan itu. Kenapa tak bisa? Lain anaknya dan ayahnya. Terakhir bicara anak itu, inni abdullah. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu ada nanti dalam riwayat 3 anak kecil yang berbicara kan? Kenapa itu? Karena ibunya sauman. Apa? Puasa bicara. Puasa bicara tidak bisa dijawabnya. Dan mungkin dibilang suamiku Jibril. Padahal memang Jibril yang datang meniupkan ruh itu kan? Nah, di ayat sebelumnya itu dia sebut sauma. Itu satu. Kita tak masuk ke sana ya Pak. Nanti nggak fokus dia. Nyenggol-nyenggol ini kemana-mana. Tapi nggak boleh kita masuk ke situ. Baru disebut lagi di dalam Al-Quran kata siaman. Itu kan? Siaman itu nanti ditemukan dalam surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 95 itu tentang orang yang melanggar sumpah. Salah satu kafaratnya itu harus puasa. Dia sebut siam, bukan saum. Kalau disebut Al-Quran saum,
berarti dia puasa bicara itu. Kalau ini tidak, siam dia, berarti puasa tidak makan, tidak minum. Itu bedanya. Dalam kajian bahasa Arab namanya itu masdar. Masdar namanya itu. Kata benda. Sebenarnya ini qala yaqulu qawlan. Kalau ini soma yasumu sauman siyaman. Nah, ini masdarnya. Kalau dia saum, puasa bicara. Kalau siam, puasa dari makan dan minum. Bedanya. Ada juga di Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 35 dan 36, yaitu surah ke-33 itu ada kata so'imin, so'iman. So'imin, laki-laki yang berpuasa, banyak laki-laki. So'iman, perempuan yang berpuasa. Perempuan yang berpuasa. Jadi kalau kita hitung itu, semua itu terulang masing-masing satu kali dalam Al-Quran. Masing-masing satu kali dalam Al-Quran. Yang paling banyak itu kata as-siyam. Kata as-siyam itu terulang 8 kali dalam Al-Quran. Nanti bisa dilacak di Al-Baqarah 184, 187, 196, dari An-Nisa juga ayat 92, kemudian surah Al-Mujadilah boleh juga dibaca Al-Mujadalah ayat keempat. Terulang dia sebanyak 8 kali. 8 tambah 6 sama dengan 14. Inilah kunci-kuncinya, Pak. Kalau tertulis saya di situ 13, larilah itu nanti. Tak terkafir dia satu. Itu satu yang harus kita ingat. Berarti tadi ayat puasa Ramadan ayatnya 5, kemudian kata siam, saum terulang sebanyak 14 kali dalam Al-Quran. Itu kunci-kuncinya dulu, tematik. Itu kunci-kuncinya. Baru kita lihat maknanya. Apa arti siam, saum itu? Maknanya itu al-imsak namanya. Imsak. Apa itu imsak? Menahan. Menahan. Bunyi sirene itu apa? Imsak kita bilang ya. Tahan, jangan lagi makan. Jangan lagi minum. Tapi bukan sirene itu belum. Kapan? Pas azan. Itu iya baru ditahan. Di Medan masih ada Pak ya, satu-satu itu. Ada. Itu masih boleh itu. Fair ya. Kapan dia tak boleh? Ketika azan. Barulah dia imsak, artinya itu menahan. Kita lihat lebih dalam lagi. Menahan apa? Barulah tadi. Bisa menahan makan, bisa menahan minum. Satu lagi tadi, bisa menahan berbicara. Ada satu lagi tuh. Dia bisa menahan tidak berjalan. Berarti imsaknya itu berapa? 4. Makan, minum, bicara dan berjalan. Nanti kita lihat ya lebih jauh. Itu sebabnya di dalam syair Arab ada disebut itu khailun siyamun wa ukhra khairu siyamin. Ini mohon maaf ini Bu, agak serius ini karena tematik. Kalau nanti saya main-main keliru pula. Agak serius ya, bisa ngantuk ini. Apa artinya itu? Kuda yang ini tidak mau makan dan berlari, ya kan? Kuda yang itu mau dalam kurung makan dan berlari. Apa artinya itu? Kalau nggak mau makan dan berlari, diam. Karena kuda itu biasanya itu kerjanya Pak yang dua itu. Makan, satu lagi lari. Nah, kalau tak dikerjakan yang dua itu, dia namanya saum. Diam. Diam dia. Imsak. Apa itu? Ditahannya mulutnya, ditahannya kakinya. Namanya itu saum. Saum. Bisa juga begini, kita gali akar-akar katanya itu. Angin
yang tenang. Itu juga disebut dalam bahasa Arab saum artinya itu. Kenapa? Karena ada angin ribut. Angin ribut itu biasanya apa, Pak? Bergerak gitu. Angin yang tenang itu seolah-olah, bukan pasti ya, seolah-olah dia diam. Makanya disebut saum. Satu. Ada lagi, tengah hari, an-nahar, tengah hari itu bisa juga bahasa Arabnya saum. Kenapa itu? Seolah-olah matahari itu diam di atas kita. Diam dia. Seolah-olah, padahal bergerak itu kan. Nah, itu juga saum bahasa Arab. Kesimpulannya, saum artinya al-imsak, menahan. Yang ditahan itu bisa diam. Ada nasi di depan, tahan selera, diam kan, tidak jadi makan. Ada di depan kita yang mau kita cakapkan, tak jadi bercakap, tahan mulut. Berarti artinya diam. Sama juga, kuda mau lari ditahannya kakinya, artinya diam. So sama dengan al-imsak. Inilah dia yang harus kita tahu itu. Saya tidak masuk ke itu ya Pak, cerita pahalanya ya, itulah itu. Nanti aja Ramadan ceramah pahalanya. Kita mau mengeksplorasi kosakatanya ini supaya lebih ilmiah gitu. Baru ini Bapak Ibu tidak akan selesai terbahas ini semua. Ayat yang 5 tadi dengan kata saum yang 14 kali itu tidak bisa ini. Ini saya pilih-pilih aja supaya kita lebih pas menyikapinya nanti. Ya. Kuncinya apa sebenarnya target yang ingin dicapai puasa ini? Apa sebenarnya? Nanti kalau Bapak Ibu lihat Al-Baqarah dari 183 sampai 187 itu penutupnya itu satu, yang populer itu la'allakum tattaqun. Cuma itu yang bisa kita bahas. Yang sebelumnya itu enggak selesai, panjang itu. Ya ayyuhallazina amanu kan ujung-ujungnya saja. Nanti kalau ibu baca lagi Bapak Ibu, Al-Baqarah 184 di Al-Quran itu penutupnya itu sama juga itu. In kuntum ta'lamun. Begitu bunyinya itu. Begitu bunyinya. Makanya ilmu dan akhlak. Kalau begitu Ustaz, apa targetnya? Satu, menjadi yang takwa personal. Nanti saya jelaskan apa maksud ini. Ini saya dengar yang mempopulerkan istilah ini Ustaz Adi Hidayat. Ada di bukunya banyak menulis itu, tapi karena masuk akal saya tulis juga, masuk akal penjelasannya itu. Baru pernah takwa personal. Takwa personal. Yang kedua ilmu dan akhlak. Dan kalau saya la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Nanti ujungnya itu la'allakum tashkurun. Berarti target ketiga Ramadan itu apa? Syukur. Itu yang ketiga. Kita urai satu-satu nanti. Ada lagi ayat 100 selanjutnya itu 186 itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujungnya itu la'allahum yarshudun. Supaya mereka menjadi rasyid. Rasyid itu cerdas. Mursyid. Khulafaur rasyidun. Rasyid. Itu tidak bisa kita jelaskan. Yang terakhir, takwa sosial. Takwa sosial itu panjang itu ayatnya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Nanti dicek di Al-Baqarah itu 187. Nah, ketemu itu. Disebut di situ la'allahum yattaqun. Gitu bunyinya. Kalau yang tadi apa? La'allakum tattaqun. Kalau yang sama itu la'allahum yattaqun. Kenapa disebut itu takwa sosial? Karena kaitannya hidup berumah tangga itu. Hidup berumah tangga dan juga bagaimana bermasyarakat.
Kalau takwa personal, dia kaitannya ke Tuhan. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu sekalian, kalau berpuasa targetnya 5, supaya dapat yang 5 itu. Itu yang 5 ayat tadi itu kan, apa tadi? 1, mewujudkan manusia yang bertakwa secara personal, hubungan vertikal. Yang kedua, ilmu dan akhlak harus dapat. Yang ketiga, meningkatkan kesyukuran. Kemudian yang keempat, menambah kecerdasan. Yang kelima, bertakwa secara sosial. Baru kita urai ya Pak, satu-satu kita urai. Saya tak panjang menjelaskan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Karena nanti ustaz-ustaz lain pasti baca ayat ini. Jadi dalam kesempatan ini tidak usah lagi panjang-panjang. Yang jarang-jarang saja kita panjangkan. Nanti kita lihat. Apa itu takwa? Itu saja. Takwa terambil dari akar kata menghindar. Itu artinya itu. Menghindar. Menghindar ini ada 2. Menghindar dari larangan orang dan menghindar dari larangan Tuhan. Ada 2 itu. Kalau dia takwa personal, menghindar dari larangan Tuhan. Sekarang kita lihat Pak. Apa bentuk ibadah yang kalau kita nipu orang nggak tahu? Batal atau tidak? Cuma kita yang tahu apa namanya? Puasa. Puasa itu. Sholat subuh kita buat 1 rakaat, ketahuan itu. Sholat di masjid. Saya gantilah zuhur 3. Nampak? Atau dia haji, tidak pergi dia ke Mekah, pergi dia ke Palestina, ketahuan. Apalagi zakat dikuranginya, dibilang masjid itu berapa? Sekian, kan ketahuan Pak sama aja. Tapi kalau puasa ini masuk kamar, makan minum semua, habis itu lap bibir agak keringkan sedikit, bilang puasa. Siapa yang tahu? Nah, yang tahu itu. Jadi ini takwa personal, hubungan vertikal, itu salah satu. Penting itu, sangat penting. Tidak ada benteng yang paling kuat menghalangi manusia selain ini. Kalau dalam hatinya selalu hadir Tuhan, aman itu. Dan kalau listrik dari penjara pun orang lari Pak. Dari mana Ustaz tahu itu anak pesantren itu asik lari aja kerjanya. 100 CCTV Islamic Center itu. Ada saja yang cabut. Lompat dari sana, lompat. Itulah dia. Karena besi itu bisa ditembus, tapi kalau takwa menghindar dari larangan Tuhan itu kokoh. Ini target Ramadan itu bisa nggak dapat 29 atau 30 hari itu menumbuhkan rasa takwa itu. Baik. Yang kedua, Bapak Ibu. Kita pun mau habis ya. Di awal ayat itu, ini pesannya ilmu dan akhlak. Nanti di ujungnya itu kan ketemu di situ yang saya sebut tadi itu, in kuntum ta'lamun, ada saya hitam, jika kamu mengetahui. Ayatnya itu awalnya ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Beberapa hari tertentu. Ini perlu ilmu Pak memahami ini. Salah satunya ilmu sejarah. Dulu puasa itu pernah diwajibkan atau disunnahkan, kontroversi. Nanti boleh Bapak Ibu baca dalam tafsir At-Tabari. Ada puluhan riwayat menjelaskan itu. 3 hari setiap bulan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kapan itu mulai? Ada yang pula habis sholat Isya sampai sholat Isya nanti. Dulu itu disebut dengan ayyaman ma'dudat. Ini perlu ilmu. Ilmu apa namanya? Sejarah. Ilmu sejarah untuk mengetahui itu. Itu sebabnya Pak, diwajibkan puasa atas kamu seperti diwajibkan orang sebelum kamu. Min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Itu perlu ilmu Al-Quran. Jadi biarpun titik di situ, ada ulama yang menyambung itu. Mudah-mudahan kamu bertakwa beberapa hari yang ditentukan. Maksudnya itu 30
3 hari setiap bulan. Tapi itu min qablikum, orang sebelum kamu. Baru katanya ilmu Al-Quran lagi penting situ. Dinasah lah itu. Tidak begitu, semenjak turunnya ayat 184 itu disebut di situ bahwa faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan itu anak bulan itu atau kamu hadir di tempatmu, puasa. Nah, itulah puasa Ramadan. Baru berubah. Ini perlu ilmu, Pak. Kalau enggak keliru. Wah, puasa 3 hari kita di tiap bulan gitu jadinya kan? Nah, itu saja. Baru yang terakhir. La'allakum ta'lamun, mudah-mudahan kamu mengetahui. Nah, kita lihat begini. Kamu harus tahu, tapi bukan berpengetahuan, berilmu. Ilmu itu artinya jelas. Jelas artinya. Nah, tapi kata Syekh Naqibat atas, kalau disebut orang berilmu itu artinya ada akhlak di dalamnya. Orang yang berilmu tapi tak berakhlak namanya saintis. Kan ada itu Pak, orang barat itu dia solat tapi pintarnya minta ampun. Saintis namanya itu. Tapi kalau dia berilmu dan berakhlak namanya ulama. Lain kan? Kalau lebih dalam lagi namanya alimin. Ulama itu ilmunya yang belum mendalam tapi dia takut kepada Tuhan. Ada yang lebih dalam, alimin. Tapi dua-duanya terambil dari akar kata ilmu. Pengetahuannya yang jelas terhadap sebuah objek. Kenapa itu penting? Sangat penting. Kalau pengetahuan kita kabur-kabur terhadap sesuatu bisa celaka kita, Pak. Saya kasih contoh. Ke Kuala Namu, kabur bisa kemana itu nanti? Pergi ke Langkat, terbang pesawat, habis tiket, tidak bisa di-refund. Itulah perlu kita manusia ini. Ilmu, alim, pengetahuan itu harus jelas, clear. Mudah-mudahan setelah puasa Ramadan dapat itu. Selama 30. Kayak sulit ini. Saya ustaznya pun tidak dapat ini. Yang begini-gini ini kan. Pengetahuan kita terhadap sesuatu jadi jelas. Baru. Apa pengetahuan ilmu yang paling penting bagi setiap orang? Jawabannya, yang menjadi lebih baik urusannya dengan ilmu itu. Itu yang paling penting sama dia. Kalau bapak di rumah tangga, tugasnya sekarang mengurus rumah tangga, ilmu yang paling penting dan harus jelas sama bapak, cara mendidik anak. Kalau guru fisika, ilmu yang paling penting sama dia harus tahu dengan jelas dia fisika. Menjadi baik urusan dia dengan itu. Itu namanya alim. Itulah yang ditarget oleh Ramadan itu. Jelas ilmu kita terhadap sesuatu itu. Dan harus tahu, kita juga semua harus tahu ini. Puasa ini tidak hanya mengasah kita, tapi juga hewan. Ada puasa di hewan-hewan. Ada istilah hibernasi namanya itu. Penguin itu kalau ganti kulit, itu ganti, dia harus puasa itu. Melting. Ular. Kalau dia puasa, bisa lengket itu apanya itu. Sisi-sisi yang mau digantinya itu kan. Nah, ini dia menambah ilmu supaya dia jelas. Kamu harus puasa ular. Harus tahu kamu. Kalau nggak kamu kerjakan itu, mati kamu nanti. Nah, itulah kira-kira itu. Kita juga manusia. Nah, itu ya Bapak Ibu yang dua itu. Tapi saya kita uraikan lebih panjang. Ini yang perlu menurut saya terakhir ini. Dan nampaknya tidak akan selesai ini. Ayat ketiga, mudah-mudahan kamu bersyukur. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Nanti ustaz-ustaz kita bilang baca syahrul ramadan allazi unzila fil qur'an dan sampai terusnya. Di ujungnya itu sebenarnya tapi tak dibacanya kan? Tashkuru untuk syukur. Dalam riset, syukur itu harus diarahkan kepada paling tidak 6 perkara dalam Al-Quran. Paling tidak itulah yang saya temukan seminggu ini. Kalau berkembang wallahu a'lam. Tapi sudah saya lacak, itulah dia. Kalau yang 6 ini bisa kita syukuri, nah insya Allah sukses kita dalam hidup. Mudah-mudahan setelah Ramadan. 1,
kekuasaan. Kekuasaan. Nanti lacak Bapak Ibu ayat-ayat yang di bawah itu ketemu semua itu. Selalu dipasangkan kata syukur dengan kekuasaan. Siapa dulu yang paling nampak ini? Sulaiman alaihissalam. Kekuasaan ini kalau tak disyukuri bisa mijak orang nih, kekuasaan. Begitu juga di keluarga, kalau kita sewenang-wenang Pak, aku kepala rumah tangga, itu bahaya itu. Ucapkan yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Tuhanku, berikan aku anugerah supaya bisa menggunakan kekuasaan ini menolong orang. Hati-hati. Ini kalau ada pejabat seruin membahas ini. Supaya ini bisa diperdalam, Pak. Cara memposisikan kekuasaan. Satu, ringkas saja Pak. Tak bisa ini. Yang kedua, apa yang disyukuri ketika terhindar dari azab. Nah, dulu di waktu 2000 tahun yang lalu kurang lebih kan turun itu dalam bahasa Al-Quran itu hasibah, badai yang membawa batu-batu kepada kaum Nabi Lut. Ada yang selamat. Siapa itu? Illa ala Lut. Selamat keluarganya. Nanti cek di surah Asy-Syu'ara. Kenapa dia selamat? Pintar? Bukan. Nikmatan min indina kadzalika najzi man syakar. Karena dia syakar. Apa itu syakar? Selamat dia gara-gara itu. Syukur. Jadi kalau terhindar dari azab Pak, setelah puasa nanti aturannya kecelakaan tak jadi, ucapkanlah alhamdulillah. Sensitif kita. Oh ini harus karunia dari Tuhan itu. Ayat-ayatnya boleh lihat. Yang ketiga, orang tua. Nah, ini juga. Mungkin inilah sebabnya setelah Idul Fitri kita sedih kali tidak ada orang tua itu. Tahun lalu ada, tahun ini tak itu terasa itu Pak. Terasa sekali. Itu rupanya syukur yang dikaitkan oleh Al-Quran di bulan Ramadan itu bisa bergandengan dengan orang tua. Orang tua itu boleh dibaca. Yang ketiga, yang keempat, fenomena alam. Syukuri juga berputar-putarnya alam ini. Alhamdulillah masih berimbang panasnya siang dengan dinginnya malam. Kalau tidak mati kita semua. Ada lagi Al-Quran. Ini yang pembahasannya panjang, tak bisa kita jelaskan. Ayatnya itu syahrul Ramadan allazi unzila fihil terakhir rezeki. Rezeki itu apa? Sesuatu yang dipakai memelihara kehidupan. Apapun. Baju. Yang paling utama ruh. Karena ruh inilah yang paling besar memelihara kehidupan. Bapak Ibu bisa tidak usah makan 3 hari masih hidup itu. Tidak usah minum 3 hari itu masih hidup. Biarpun hidup mati lah. Tapi kalau diambil Tuhan ruh itu 1 detik, yang profesor, yang dokter jadi bodoh semua. Mati, selesai. Tidur aja bunda. Dan lagi di bawahnya Pak. Kalau udah tidur itu syukuri. Bagaimana caranya? Sholat. Ada yang lain lagi. Sholat menyambung kita dengan sumber ruh. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sebabnya nampaknya dibilang orang bulan Ramadan bulan spiritual, menyambungkan ruh itu. Karena salah satu yang disyukuri itu rezeki. Dan rezeki yang paling kuat itu adalah ruh dalam tubuh kita ini. Cuma itu ya Pak, tidak punya duit sebulan tidak apa-apa itu. Rasanya mau mati aja, bukan mati. Tidak punya duit sebulan rasanya mau mati. Baik, silahkan kita baca lebih lanjut. Mohon izin tak bisa dijelaskan. Ramadan depan bisa kita tulis ini lebih panjang dari ini lagi Pak, sambungannya itu. Ini hanya garis-garis besar tentang tematik. Terima kasih kepada Bapak yang sudah nyuruh saya tulis begini. Mudah-mudahan membuka wawasan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.